Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori belajar behavioristik dan kognitif dalam proses pembelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori belajar behavioristik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan penerapan teori belajar behavioristik, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu pengertian dari teori belajar behavioristik. Pasti penasaran kan? Nah, untuk teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Maksudnya, teori behavioristik ini adalah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Penerapan dari teori belajar behavioristik seperti contohnya belajar dengan diskusi dan tanya jawab di kelas. Nah, itu menunjukkan adanya stimulus, yaitu apa yang diberikan oleh guru, dan respon, yaitu apa yang dihasilkan oleh siswa. Penerapan dari teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, kemudian materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang dipahami oleh siswa. Nah, untuk salah satu kelebihan teori belajar behavioristik ini yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Sedangkan untuk kekurangan teori belajar behavioristik, salah satunya yaitu tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode teori belajar behavioristik tersebut. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori belajar kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif seperti itu, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Nah, untuk penerapan teori kognitif adalah dalam bentuk bahasa yang digunakan dan penjelasan yang diberikan pendidik mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk saling berbicara dan diskusi dengan yang lainnya. Dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu,
teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam rangka mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Nah, untuk salah satu kelebihan teori belajar kognitif, yaitu peserta didik memiliki bekal dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Dengan begitu, peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Sedangkan untuk salah satu kekurangan teori belajar kognitif, yaitu teori belajar kognitif ini menekankan pada kemampuan memori peserta didik sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Nah, untuk teori belajar behavioristik dan kognitif terdapat perbedaan. Teori behavioristik ini lebih mementingkan pengaruh lingkungan, sedangkan teori kognitif lebih fokus pada apa yang ada dalam diri. Jika teori behavioristik mementingkan pada bagian-bagian, teori kognitif memandang secara keseluruhan. Perbedaan lainnya yaitu dalam teori belajar behavioristik, hasil belajar terbentuk secara mekanis. Sedangkan dalam teori kognitif terjadi kesinambungan dalam diri. Itulah penjelasan saya mengenai penerapan teori belajar kognitif dan behavioristik dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih.